Kadang-kadang seseorang memiliki modul memori utama yang disimpan dan cukup lama tidak dipakai. Suatu ketika, modul memori tersebut diperlukan dan dirakitkan pada sebuah PC. Ketika PC di-on-kan, terlihat PC seakan-akan aktif bekerja, namun tidak menghasilkan tampilan apapun di layar monitor, sehingga PC tidak bisa digunakan untuk bekerja. Kejadian semacam ini seringkali disebabkan oleh hal yang sederhana, yaitu kotornya pin-pin pada modul memori, mungkin karena debu yang menempel pada pin-pin tadi, sehingga pada saat digunakan, aliran data tidak dapat berlangsung secara sempurna. Bila dilihat dengan mata telanjang, seakan-akan pin-pin ini bersih, bebas dari kotoran, tetapi sebenarnya terdapat debu-debu halus yang menempel padanya. Solusinya pun sederhana. Caranya, matikan PC tersebut, lepaskan kabel power atau kabel daya dari sumber listrik, kemudian lepaskan modul memori dari motherboardnya. Bersihkan pin-pin modul memori dengan hati-hati dengan cara menggosok pin-pin ini dengan menggunakan penghapus pensil yang halus dan lunak. Jangan ditekan terlalu keras karena dapat mengakibatkan pin-pin rusak, yaitu tergores atau terkelupas. Setelah selesai, pasangkan kembali modul memori ke motherboard PC yang akan digunakan tadi. Aktifkan atau on-kan kembali PC yang bersangkutan. Dengan cara seperti ini, biasanya PC kembali normal. Sistem operasi tampil di layar monitor dan dapat dioperasikan sebagaimana layaknya. Problematika seperti ini juga sering terjadi pada PC yang lama tidak dipakai atau pada modul memori bekas yang banyak dijual di pasaran. Tak jarang muncul kasus lain yang mirip dengan kasus tersebut, yaitu ketika PC di-on-kan, tampilan sistem operasi tidak dapat muncul di layar monitor. Pada saat yang bersamaan, terdengar bunyi beep yang dikeluarkan oleh speaker atau buzzer PC. Misalnya, pada PC yang menggunakan BIOS bermerek Awak, terdengar beep panjang terus-menerus. Beep panjang ini menandakan terdapat masalah pada modul memori. Jika hal ini terjadi, kemungkinan terdapat penyebab lain, yaitu modul memori tidak kompatibel dengan motherboardnya, atau mungkin memorinya rusak. Dapat juga slot memorinya lah yang bermasalah. Solusinya, periksalah spesifikasi dan kondisi fisik modul memorinya. Bila rusak atau memang tidak kompatibel dengan motherboardnya, gantilah dengan modul memori lainnya yang teruji normal dan kompatibel dengan motherboardnya. Jika slot memorinya yang bermasalah, saya sarankan untuk mengganti motherboardnya dengan motherboard yang kompatibel, karena mereparasi slot memori tidaklah mudah. Pada PC yang menggunakan kartu grafis eksternal, kotornya pin kartu grafis juga dapat mengganggu operasional PC. Tampilan sistem operasi tidak dapat muncul di layar monitor. Gejalanya mirip seperti kotornya pin-pin pada modul memori. Bersihkan pin-pin kartu grafis ini dengan cara yang sama seperti prosedur membersihkan pin-pin pada modul memori utama. Dengan cara seperti ini, biasanya PC dapat kembali normal, dapat beroperasi sebagaimana layaknya. Problematika seperti ini juga sering terjadi pada PC yang lama tidak dipakai, atau pada kartu grafis bekas yang banyak dijual di pasaran. Pada PC atau motherboard yang menggunakan BIOS bermerek Awak, kadang-kadang
Gangguan tidak munculnya tampilan sistem operasi di layar monitor diikuti oleh bunyi bip panjang 1 kali dan bunyi bip pendek 2 kali yang menandakan terdapat masalah pada kartu grafis yang digunakan. Jika hal ini terjadi, periksalah spesifikasi dan kondisi fisik kartu grafis yang digunakan. Terdapat kemungkinan kartu grafis yang digunakan tidak kompatibel dengan motherboardnya, atau mungkin kartu grafisnya rusak, atau mungkin slot kartu grafis itu sendiri yang bermasalah. Bila memang tidak kompatibel atau rusak, gantilah dengan kartu grafis yang teruji normal dan kompatibel dengan motherboardnya. Bila slot kartu grafisnya yang bermasalah, perbaiki dulu slotnya, atau gantilah dengan motherboard yang kompatibel dengan perangkat PC itu sendiri. Kesalahan pengaturan urutan booting pada BIOS dapat mengakibatkan sistem operasi tidak terakses dan tidak dapat tampil di layar monitor. Misalnya, pada BIOS, urutan booting pertama diatur ke optical drive atau DVD drive, sedangkan urutan kedua dan seterusnya diatur disable. Padahal, sistem operasi disimpan pada hard disk drive. Pengaturan semacam ini mengakibatkan PC hanya mengakses ke optical drive, tidak mengakses ke hard disk sama sekali, sehingga sistem operasi tidak dapat diaktifkan. Itulah sebabnya sistem operasi tidak tampil di layar monitor. Hal yang sama juga akan terjadi bila urutan booting pertama diatur ke removable device. Oleh karena itu, jika sebuah PC setelah di-on-kan tidak menghasilkan tampilan sistem operasi di layar monitor, salah satu hal yang harus diperiksa adalah urutan booting pada BIOS-nya. Bila pengaturan urutan booting pada BIOS ternyata salah, ubahlah ke urutan yang benar. Apabila sistem operasi disimpan di hard disk drive, maka urutan pertama booting harus diarahkan ke hard disk drive. Dengan demikian, saat PC mulai di-on-kan, secara otomatis perangkat yang diakses pertama kali untuk mendapatkan sistem operasi adalah hard disk drive tadi. Sistem operasi yang ada pada hard disk drive akan segera dibaca dan ditampilkan di layar monitor, dan PC dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Tak jarang, seorang operator atau teknisi PC mengatur BIOS dengan urutan booting sebagai berikut. Booting pertama diarahkan ke optical drive. Booting kedua diarahkan ke hard disk drive. Sedangkan sistem operasi yang dikehendaki terdapat di hard disk drive. Jika pengaturannya semacam ini, maka ketika PC di-on-kan, perangkat yang diakses pertama kali untuk mencari sistem operasi adalah optical drive. Bila sistem operasi tidak ditemukan di optical drive, secara otomatis akan mengakses ke hard disk drive. Sebenarnya, pengaturan semacam ini kurang tepat. Sebab, pada sebagian PC, bila pada optical drive terdapat keping CD atau DVD yang juga berisi sistem operasi, maka PC akan membaca keping CD atau DVD tadi dan tidak lagi mengakses sistem operasi yang ada di hard disk drive. Dengan demikian, sistem operasi yang tersimpan di hard disk drive tidak akan terbaca dan tidak dijalankan oleh komputer. Sebaiknya urutan booting pertama diarahkan ke hard disk drive, sedangkan urutan booting kedua diarahkan ke optical drive. Dengan cara ini, PC akan selalu mengakses pertama kali ke hard disk drive, dan sistem operasi yang tersimpan di hard disk drive dipastikan akan terbaca, sehingga PC dapat beroperasi seperti yang dikehendaki. Prinsipnya,
urutan booting pertama harus diarahkan ke perangkat di mana sistem operasi yang dikehendaki disimpan. Pengaturan jumper pada hard disk drive juga berpengaruh terhadap keberhasilan booting PC. Pengaturan jumper yang salah dapat mengakibatkan PC gagal melakukan booting. Jumper pada hard disk drive yang berisi sistem operasi harus diatur atau disetting sebagai master. Jangan diposisikan atau diatur sebagai slave. Jika hard disk drive yang berisi sistem operasi diatur sebagai slave, PC tidak akan bisa melakukan booting. Oleh karena itu, jika PC gagal melakukan booting dan sistem operasi tidak tampil pada layar monitor, sebaiknya Anda juga memeriksa posisi peletakan jumper pada hard disk drive. Bila jumper pada hard disk drive tersebut ternyata diletakkan pada posisi slave, ubahlah ke posisi master. Dengan demikian, PC akan dapat melakukan booting dan sistem operasi akan segera tampil di layar monitor sesaat setelah PC di-on-kan. Kerusakan pada PSU atau power supply unit juga dapat mengakibatkan PC tidak bisa beroperasi normal, yang menghasilkan tanda-tanda tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor setelah PC di-on-kan. Kerusakan ini seringkali terjadi pada rail-rail atau jalur kabel PSU itu sendiri. Jalur kabel tersebut tidak berfungsi sempurna, misalnya menghasilkan voltase yang lebih rendah dari yang semestinya atau yang dikenal dengan istilah undervolting, atau mungkin aliran listrik yang tidak kontinu atau tidak sempurna, dan lain-lainnya. Apabila sebuah PC setelah di-on-kan tidak dapat menyajikan tampilan sistem operasi di layar monitor, sebaiknya juga memeriksa kondisi PSU-nya tadi. Bila setelah diperiksa kondisi PSU memang tidak normal, gantilah dengan PSU yang telah teruji kenormalannya. Pada sebuah PC, PSU memegang peranan penting, karena PSU inilah yang mensuplai tenaga listrik ke berbagai perangkat yang ada di dalam case PC. Kerusakan pada PSU dapat mempengaruhi kerja komponen-komponen yang ada di dalam case PC itu sendiri. Demikian penjelasan saya kali ini. Hal-hal lain yang berkaitan dengan memori utama, kartu grafis, PSU atau power supply unit, hard disk drive, dan BIOS akan dibahas lebih rinci pada sesi yang lain. Semoga bahasan ini bermanfaat bagi Anda.